Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Ripaldi, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawantahan dimensi manusia sebagai makhluk individu sosial, susila, dan makhluk religi. Dosen pengampu dalam mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Ciksua Buana, MPD, dan Bapak Abdul Aziz, SPD, MPD. Pendidikan kewarganegaraan merupakan misi pendidikan moral bangsa membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipasif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, akan membentuk warga negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan karakter positif masyarakat Indonesia. Dimensi manusia sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi dalam kedudukan kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya dikembangkan secara seimbang. Dimensi manusia tersebut secara konsisten diperjelas dan dipertajam di dalam memandang dirinya sendiri dengan potensi diri pribadi dan pengembangan kerjasama orang lain untuk membawa keunggulan bangsa dan negara serta kepatuhannya untuk mematuhi norma-norma dalam masyarakat dan aktualisasi dirinya untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan kewarganegaraan civic education adalah seleksi adaptasi dari lintas disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, teknologi agama, kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan ilmiah. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sekaligus tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional sebagai amanat konstitusi negara Republik Indonesia, maka diselenggarakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang dan di pendidikan di tanah air. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum menunjukkan bahwa hukum maupun hal-hal mempunyai kaitan dengannya dimuat dalam pendidikan kewarganegaraan. Akan tampak lebih jelas lagi bila kita memperhatikan hal-hal yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai berarti pendidikan kewarganegaraan membuat pendidikan nilai agar warga negara dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum, di mana nilai hukum lahir dari kesadaran moral hingga nilai-nilai hukum merupakan nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai ideologi dan dasar negara Pancasila. Karena di ketentuan hukum yang baik apabila sesuai dengan nilai-nilai hukum yang dianggap baik oleh masyarakat yang dinilai melalui pertimbangan moral. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan pendidikan hukum akan mengantarkan warga negara menjadi warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizen, yang ditandai dengan terwujudnya warga negara yang cerdas, partisipasif, dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan menurut kurikulum 1968 berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila. Bahan pembelajarannya digunakan sampai dengan ditetapkannya pendidikan kewarganegaraan negara dalam kurikulum 1975 dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau disingkat PMP sebagai bidang studi untuk pendidikan kewarganegaraan negara yang tujuannya adalah membentuk warga negara Pancasialis yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut apa yang dianggap baik oleh rezim pada masa itu. Pangkalan waktu pertama masa Orde Lama menekankan pada nation and character building, sedangkan periode berikutnya yaitu Orde Baru lebih menekankan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Orde Lama berakhir dengan lahirnya G30 SPKI dan Orde Baru berakhir dalam situasi pemerintahan yang korup yang ditandai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN.
pada abad ke-15 yang dibangun di Raja atas Ampat legitimasi merupakan bagian dari politik kekuasaan dengan nilai-nilai kultur, Kesultanan Tidore, feodalisme, dan sebuah kerajaan besar primordialisme. yang Keadaan masa berpusat lalu di menunjukkan Kepulauan betapa Maluku. rapuhnya suatu pembangunan, termasuk pembinaan warga negara yang hanya mengandalkan faktor keamanan ekonomi atau faktor teknologi Coba belaka pandang saja tanpa sendiri memikirkan secara panorama alam di Sapu Kampung. sesungguh-sungguh individu warga negara Banyak sebagai orang sumber bilang daya manusia Sapu Kampung yang ini akan sebagai terlibat dalam kepingan keseluruhan surga sistem yang jatuh dibentuk ke dengan bumi. berbagai Sepakat, pendekatan tersebut. Pendekatan-pendekatan yang dianut dalam pembangunan bangsa dan negara-negara masa lalu secara nyata telah menunjukkan 80% kegagalan-kegagalannya, wilayah Raja Ampat terutama bagi merupakan kemajuan dan lautan. perkembangan 20% sisanya merupakan dalam daratan. masyarakat yang damai, saling menghargai, Maka memiliki tak sikap heran jika toleransi, orang banyak tinggal di pesisir pantai, bahkan di tengah laut. demokratis, bertanggung jawab, berdisiplin, dan menghormati aturan-aturan hukum Satu dan dari sekian ketentuan-ketentuan banyak yang berlaku. perkampungan Keadaan sekarang itu mendorong kita adalah untuk memikirkan arborek. penataan kembali pendidikan bagi warga Meski negara kampung Indonesia. ini berada di tengah Terima laut, kasih. namun Cukup sekian suka dari tenang saya. kemana-mana ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Kau lihat saja warahmatullahi panorama wabarakatuh. alam